Ya, dan saudara, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama tim gabungan Satuan Tugas COVID-19 saat ini tengah menggenjot vaksinasi booster sebagai upaya membendung virus varian baru Omikron. Namun kerja berat pemerintah provinsi saat ini tidak sedikit pula masyarakat luas tidak mempercayai vaksin ini. Sebagai solusi mencegah Omikron, untuk meyakinkan semua pihak, kami telah terhubung dengan juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Cecep Yudiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya. Pemirsa juga salam sehat. Ya, bisa Bapak ceritakan ini perkembangan vaksinasi booster di Provinsi Kepulauan Riau, Pak? Jadi memang vaksinasi booster yang baru dimulai pada hari Kamis yang lalu, yang langsung dibuka oleh Bapak Mendagri dan Bapak Gubernur, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Memang sampai saat ini apa yang diutarakan tadi memang benar. Masih rendah sekali minat daripada masyarakat yang booster. Catatan yang ada pada kami, kita baru mampu memvaksin booster selama 4 hari, 3 hari, karena hari Minggu kemarin libur, itu hanya mampu sekitar 7.000 lah ya yang divaksin itu. Ini minat ini jauh daripada daya minat pada vaksinasi pertama maupun vaksinasi kedua, yang rata-rata kalau pencanangan saja dulu bisa mencapai 40.000 ketika di Batam. Dan capaian harian pun rata-rata di Kepri ini vaksin 1 vaksin 2 itu antara 12 sampai 20.000 sehari. Tapi ini sudah 3 hari baru mencapai sekitar 7.000. Nah, rendahnya minat ini mungkin karena memang belum difahami oleh masyarakat bisa, dan sosialisasi mungkin belum terlalu luas, dan ini memang tantangan bagi Satgas Provinsi maupun kabupaten kota untuk menyebarluaskan bahwa vaksinasi booster ini sangat-sangat dipentingkan, mengingat memang daya tahan efektivitas vaksin setelah vaksinasi kedua maksimal 6 bulan. Makanya setelah 6 bulan perlu dilakukan kembali vaksinasi booster yang varian vaksinnya juga berbeda dengan sebelumnya, dengan dosis yang lebih rendah. Sehingga dengan perbedaan ini diharapkan mampu membendung atau melindungi berbagai varian yang sekarang banyak masuk ke Indonesia. Termasuk Omikron sudah masuk, hanya untuk Provinsi Kepulauan Riau memang belum terdeteksi gitu. Untuk target dari vaksinasi booster ini siapa aja, Pak? Targetnya adalah usia 18 tahun ke atas. Memang untuk tahap pertama ini diharapkan lansia dulu menjadi target, karena termasuk kelompok rentan. Namun catatan kami memang lansia ini sudah jauh lebih banyak, 2 kali lipat daripada usia lainnya di atas 18 tahun sampai usia 60 tahun. Sehingga ini memang perlu dipacu sosialisasi informasi ini dan kiranya mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Jangan sampai upaya yang sudah kita lakukan dengan baik selama 2 tahun ini, melakukan vaksinasi sampai mencapai 102% vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua lebih 80%, bahkan kita juga sudah melakukan survei herd immunity atau perlindungan kelompok terhadap virus COVID ini sudah kita lakukan. Ternyata masyarakat Kepri ini sudah terlindungi 90%. Namun jangan lupa, kekuatan ini hanya maksimal 6 bulan. Setelah 6 bulan dia akan turun, untuk itulah setelah 6 bulan perlu dilakukan booster.
sebagaimana saya utarakan tadi, booster ini adalah meningkatkan kembali daya lindung yang memang hampir turun. Bahkan mungkin kapasitasnya yang tadinya 80%, sekarang ini hanya tinggal 5% saja, karena setelah 6 bulan itu sudah jauh berkurang. Kalau daya lindungnya sudah kurang, tentu ketika masuk virus COVID dengan berbagai varian, tentu tubuh kita akan tidak mampu melindungi diri kembali, sehingga inilah perlu dilakukan booster yang ketiga ini. Untuk vaksinasi booster ini Pak, apakah masih gratis atau sudah berbayar atau bagaimana Pak? Instruksi Presiden bahwa untuk vaksinasi ini gratis. Memang semula hanya pemegang kartu BPJS saja, tetapi Bapak Presiden alhamdulillah memberikan respon yang baik, karena memang masalah perlindungan terhadap kesehatan ini adalah masalah negara, sehingga tanggung jawab berada pada negara, dan harus dimanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan sudah dibuka lebar, justru kita lalai, sehingga ketika masuk varian-varian baru yang mengkhawatirkan kita semua, tidak mampu kita lindungi. Masalahnya adalah bukan sekedar kita tidak mampu melindungi terhadap serangan COVID. Khawatirnya adalah rumah sakit akan penuh kembali. Tenaga kesehatan akan tertular kembali. Nah, kalau itu sudah kejadiannya, maka penyakit-penyakit lain yang seharusnya dilakukan perawatan di rumah sakit, tempat tidurnya sudah dipenuhi oleh kasus-kasus COVID. Nah, itu yang harus kita hindari. Ya, kondisi seperti itu jangan sampai terjadi. Marilah kita bersama-sama, selama ini sudah bersinergi dengan baik. Keberhasilan kita mampu menekan hanya tinggal 2 kasus saja hari ini di Tanjung Pinang, itu pun warga Pekanbaru 2 kasus ini. Ya, insya Allah sebetulnya kita menuju zonasi hijau. Bahkan Lingga, kemudian saat ini Anambas, Natuna hijau, bahkan Tanjung Pinang pun pernah hijau. Gara-gara 2 kasus import ini, Tanjung Pinang kembali kepada kuning. Ya. Nah, ini harus kita pedomani pengalaman ini, jangan sampai kita tidak mendukung program pemerintah yang berakibat fatal kepada masyarakat kita sendiri. Demikian. Untuk dosis vaksin yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini sudah berapa banyak, Pak? Kita sekarang stok kita sangat banyak. Stok kita sekitar 200.000 untuk 200.000 vaksin. Stok apa? Karena vaksin yang kedua ini dosisnya adalah setengah daripada dosis yang lalu, sehingga efek sampingnya pun akan sangat ringan. Bahkan pengalaman yang sudah ini, termasuk saya, tidak ada sama sekali gejala demam atau rasa sakit sebagaimana yang dirasakan pada vaksinasi pertama maupun yang kedua. Jadi jangan khawatir, vaksin kita sangat banyak. Pemerintah pusat sangat memberikan perhatian kepada Kepri, karena Kepri termasuk dianggap yang paling berhasil dan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Demikian. Target khusus yang dibuat untuk vaksinasi booster ini, sementara proses vaksinasi lansia dan pelajar ini saja masih belum selesai, Pak. Ya, jadi kembali dukungan politis dari pemerintah kabupaten kota, satgas, dan sosialisasi informasi tidak cukup hanya oleh Dinas Kesehatan, tetapi semua pihak seperti dahulu misalkan katakanlah paguyuban kayak PSMTI, paguyuban Sumatera Barat, paguyuban mana, silakan kembali dilakukan seperti dahulu, sehingga target kita harian di Tanjung Pinang misalkan minimal 5.000 harusnya bisa dilakukan gitu. Tetapi kalau ini tidak digerakkan, hanya mengandalkan kepada petugas puskesmas, ya
Jangan harap kita akan mencapai secepat mungkin target booster ini. Karena target booster ini adalah seluruh masyarakat yang di atas 18 tahun, kan gitu. Jadi luar biasa ini, jangan sampai karena kita tidak tercapai target, vaksin yang kita miliki sekarang digunakan oleh masyarakat provinsi lain, gitu. Nah, inilah pentingnya, marilah kita manfaatkan. Pak Gubernur, Bupati Wali Kota sudah berupaya melakukan sinergitas ini untuk tentu pelaksanaannya supaya maksimal, tentu perlu dukungan dari masyarakat. Jangan lagi ada penolakan-penolakan. Hoax-hoax sudah mampu kita atasi, apalagi, dan kita sudah pastikan bahwa keberhasilan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan telah mampu kita laksanakan dengan baik, sehingga Provinsi Kepri mampu menangkal COVID-19 dengan baik saat ini. Saya katakan saat ini di Kepri 0, karena 2 kasus yang di Tanjung Pinang adalah warga Pekanbaru. Demikian. Jika untuk 6 bulan sekali vaksinnya sudah mulai berkurang efeknya, apakah itu kita harus rutin diberikan vaksin, Pak? Ya tentu nanti program pemerintah tentu akan selalu terus berkembang. Ya. Bahkan vaksin Nusantara sendiri kan sekarang terus dilakukan penelitian uji coba yang daya tahannya mungkin lebih daripada vaksin-vaksin yang diterima saat ini. Jadi ya kita ikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang terus berkembang baik di Indonesia maupun dunia. Tentu kita akan menyesuaikan manfaatnya. Ya. Namun kebijakan sekarang adalah yang harus kita lakukan, harus kita dukung. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena ketika kita lalai atau ketika kita melakukan penolakan, kita khawatir. Ya. Khawatir upaya-upaya yang sudah berhasil kita mencegah COVID-19 ini dengan baik di wilayah kita, justru ke depan akan tidak mampu lagi kita lindungi. Demikian. Ya, seperti diketahui ini virus Omikron masuk ke Indonesia ini kan sejak pertengahan bulan Desember. Ini diperkirakan kan puncak dari virus ini sekitar pertengahan Februari hingga Maret. Ini bagaimana untuk pihak pemerintah untuk menanggulangi ini atau pencegahannya, Pak? Sebagaimana diketahui, biasanya kita 2 bulan setelah puncaknya di Singapura baru masuk ke kita. 2 bulan puncak di Singapura, misalkan Januari ini. Biasanya Maret, prediksinya, makanya bulan Maret ini adalah akan terjadi puncak ketika kita tidak mampu melakukan berbagai upaya. Makanya pemerintah melakukan sekarang adalah tetap melaksanakan PPKM Mikro. Semua kabupaten kota dan provinsi dilakukan levelisasi. Ya. Tentu level 1, level 2, level 3 berbeda kriteria yang harus ditegakkan. Alhamdulillah Kepri sekarang level 1. Level 1 bahkan sekolah-sekolah sekarang di Kepri ini sudah 100%. Ya. Cucu saya juga sudah dari hari Senin sampai hari Jumat sudah sekolah SD, kan gitu ya. Tetapi tidak usah khawatir karena sudah divaksin, kemudian tetap melaksanakan protokol kesehatan. PPKM Mikro juga diperkuat sampai tingkat RT RW. Jadi tracing testing ketika ada ketangkap satu kasus, tracing harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, tetapi pengambilan sampelnya tentu oleh tenaga kesehatan. Tetapi informasi siapa kasus, siapa kontak erat harus bersinergi dengan masyarakat yang dipimpin oleh RT RW. Inilah PPKM Mikro. Ketika ini berjalan dengan baik, maka tracing, testing dilakukan dengan baik. Apapun yang masuk, yang tertangkap kasus-kasus itu dapat segera kita lakukan pengkarantinaan sehingga tidak melebar. Nah, jadi insya Allah
pemerintah terus melakukan berbagai upaya tersebut, termasuk penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi booster yang harus didukung. Begitu. Obatan, kesehatan hingga isolasi terpusat untuk puncak dari gelombang virus. Ya. Alhamdulillah untuk rumah sakit ketersediaan oksigen ya sekarang sudah lebih baik, bahkan fasilitas pelayanan kesehatan sampai puskesmas sudah ada oksigen konsentrator sekarang ya. Konsentratornya itu berarti dia bisa membuat sendiri oksigen itu, tidak usah membeli oksigennya gitu. Jadi sudah punya alat di setiap puskesmas. Kemudian ventilator pun semakin banyak di rumah sakit, tenaga kesehatan juga semakin baik melakukan penanggulangan karena terus digali. Sementara untuk pusat-pusat karantina juga tetap kita siapkan. Saat ini sebetulnya karena tidak ada kasus, pusat karantina ini ya tertutup. Pusat karantina seperti di Tanjung Pinang kan ada di LPMP, kemudian ada di Lepas ya untuk warga Bintang. Ya, itu tetap kita antisipasi, kita persiapkan. Ya. Dan tentu hotel-hotel yang memang mampu kita bayar, pemerintah pun akan mempersiapkan. Pada prinsipnya segala upaya apabila memang sudah terjadi, itu pemerintah akan siap melakukan pelayanan terhadap kasus-kasus COVID-19 di tengah masyarakat. Untuk masalah kesehatan ini, apakah vaksinasi booster ini berlaku juga untuk kepentingan perjalanan wisata atau perjalanan dinas keluar daerah, Pak? Untuk sampai saat ini yang digunakan tetap vaksinasi kedua. Namun pada batas tertentu, tentu dilihat kapasitas nasional nanti, booster ini tentu akan menjadi syarat, gitu, syarat perjalanan. Sebagaimana dulu juga vaksin pertama, kemudian vaksin kedua. Sekarang sudah vaksin kedua kan, harusnya vaksin kedua baru boleh melakukan perjalanan. Tapi pada saatnya mungkin 3 bulan ke depan itu booster harus menjadi syarat, kan gitu. Inilah persyaratan-persyaratan itu bukan untuk mempersulit, sebetulnya untuk melakukan pencegahan. Agar yang memang yang melakukan aktivitas itu adalah yang orang-orang yang sudah terjamin melakukan upaya-upaya pencegahan, antara lain vaksinasi dan protokol kesehatan menggunakan masker. Begitu. Ya, banyak asumsi masyarakat ini Pak tentang vaksinasi booster ini, apakah hanya digunakan untuk menghabiskan sisa stok vaksin atau bagaimana Pak? Sementara kondisi maksudnya hanya untuk menghabiskan vaksin. Asumsi masyarakat. Booster ini saya katakan sekali lagi adalah untuk meningkatkan kembali efektivitas vaksin yang ada di dalam tubuh kita setelah divaksin kedua yang sudah menurun kadarnya. Bisa jadi sampai 2% atau 5% saja tinggal. Sehingga ketika virus masuk, daya tangkalnya itu sudah lemah. Nah, untuk itulah perlu dilakukan booster. Ya, bukan, jadi vaksinasi itu bukan untuk menghabiskan vaksin. Itu uang negara, uang yang sangat mahal, yang harusnya digunakan untuk pembangunan, tetapi diutamakan adalah untuk kepentingan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap penyakit ini yang berakibat kematian, kan gitu. Inilah upaya pemerintah ini, jangan disia-siakan, ya, kita harus dukung bersama. Ya, saya mohon jangan ada lagi kontraproduktif, hoax-hoax yang justru merugikan kita semua. Ingat, bukan kita saja yang kita lindungi, tetapi orang-orang yang terkasih. Siapa dia? Ada orang tua kita di rumah, kan gitu ya. Ada orang-orang tua yang sangat kita sayangi, yang harus kita lindungi. Jangan sampai kita dari luar membawa virus ke rumah, yang mereka-mereka ini lebih rentan terhadap virus karena memang
orang tua ini semakin banyak komorbid yang dihadapinya gitu. Bapak menyebutkan terdapat penolakan-penolakan dari masyarakat. Apakah penolakan tersebut bisa dikenakan sanksi, Pak? Saya pikir itu masalah kita ini kan kepada kepolisian. Kalau itu memang mengganggu, karena memang ada undang-undang yang menghambat upaya pencegahan penyakit menular, itu ada undang-undangnya yang bahkan kategorinya kategori pidana, kan gitu. Sepanjang itu bisa difaktakan bahwa itu melakukan upaya pencegahan penanggulangan penyakit, tentu aparat yang berwajib, baik kejaksaan maupun kepolisian akan memproses. Gitu. Tapi sejauh ini tidak ada yang sampai sana, hanya hoax yang biasa yang kemudian dapat akhirnya difahami dan tidak membahayakan atau bahkan melakukan larangan-larangan terhadap upaya vaksinasi itu belum pernah ada. Gitu. Jadi sekali lagi Pak, vaksinasi booster ini ditujukan untuk seluruh masyarakat. Usia 16 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas, bukan hanya untuk lansia saja, Pak? Iya, bukan hanya untuk lansia, 18 tahun ke atas. Cuman memang pemerintah pusat mengharapkan mendahulukan yang lansia. Tetapi di Kepri ini vaksin stok banyak sekali. Silakan, usia 18 tahun ke atas silakan datangi fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, di rumah sakit, atau bahkan di Provinsi Kepulauan Riau, Pak Gubernur sudah menyiapkan sarana untuk masyarakat di asrama haji. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, silakan datangi, ingat setelah 6 bulan vaksin kedua. Ya. Pak. Gratis, dijamin, tidak dipungut bayaran. Sambil memeriksakan kesehatan, tensi silakan di situ, ya, konsultasi medis silakan di situ. Ya. Ada dokter di sana. Dan terakhir ini harapan Bapak terkait gerakan vaksinasi booster ini, Pak. Ya, tentu harapan pemerintah sebagaimana yang lalu kita berhasil menanggulangi COVID yang saya sering mengulangi. Pada bulan Juli 2021, satu hari kita ada 18.000 kasus COVID. Sekarang hanya tinggal 2 kasus saja. Itu pun di Tanjung Pinang. 2 kasus tersebut adalah warga Pekanbaru. Artinya apa? Kita telah mampu melampaui dan berhasil mengendalikan COVID. Dengan apa? Dengan vaksin dan protokol kesehatan. Ya. Jadi fakta bahwa vaksin ini, karena vaksin dosis pertama 102% kita berhasil kita capai, dan dosis kedua hampir 85%, ya, ini merupakan fakta bahwa vaksinasi dan kita sudah melakukan survei herd immunity namanya, atau kekebalan kelompok terhadap virus COVID, ya, itu 90%, bahkan Tanjung Pinang 94%, ya, mampu terlindungi. Jadi kalau ada virus itu mampu terlindungi. Ya. Namun demikian, karena khawatir karena tidak 100%, kita juga yang 20% ini harus kita lindungi, kita harus gunakan masker. Tetap menggunakan masker kalau kita melakukan aktivitas di luar rumah. Demikian, jadi harapan saya manfaatkanlah, ya, kesempatan untuk booster ini, karena ingat vaksinasi setelah 6 bulan setelah vaksin kedua, itu daya lindungnya itu sudah menurun, sudah sangat rendah, sehingga perlu dibangkitkan kembali dengan booster yang variannya berbeda. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Cecep Yudiana, juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. Selamat sore, Pak.